Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Vincentius de Paul, NIM saya 2010417144. Kelas A2. Di sini saya akan menjawab tentang pertanyaan. Yang pertama itu metode MWC atau network. Network ini corner merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang dari sel yang terletak pada sudut paling kiri pojok atas. Sedangkan metode yang kedua, metode biaya kecil atau less cost, merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang dari sumber ke tujuan, mulai dari sel yang memiliki biaya distribusi terkecil. Metode yang ketiga, metode PAM atau toggle approximation. Metode ini lebih sederhana menggunakan karena tidak memerlukan closed path atau jalur tertutup. Dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecil. Di sisi biaya terkecil dengan biaya terkecil, berikutnya merupakan setiap kolom maupun baris. Kemudian pilih selisih biaya terbesar dan alokasikan produk sebanyak-banyaknya. Mungkin ke sel yang memiliki biaya terkecil, cara ini dilakukan secara berulang hingga semua produk sudah dialokasikan. Untuk metode yang keempat, metode ad hoc atau modif distribusi merupakan metode penyelesaian kasus transportasi yang dilakukan dari metode stepping stone. Tujuan penelitian ini menentukan distribusi air yang optimal dengan biaya distribusi yang minimum. Yang kedua, jelaskan produk menggunakan teknik transportasi NWC. NWC di sini blast count and fart metode prosedur. NWC langkah yang pertama, pengisian sel atau kotak dimulai dari ujung kiri atas. Langkah kedua, alokasi jumlah maksimum terbesar sesuai syarat sehingga layak untuk dipenuhi permintaan bergerak ke kota. Langkah ketiga, bergerak ke kota sebelah kanan bila masih terdapat suplai yang cukup, kalau tidak bergerak ke kotak di bawahnya sesuai dengan bergerak terus hingga suplai habis dan demit merupakan terpenuhi. Nah, prosedur yang kedua, kosong perlengkapan utama, pilih sel yang biayanya terkecil. Langkah kedua, sesuaikan dengan permintaan dan kapasitas. Langkah yang ketiga, pilih sel yang biayanya saat tingkat lebih besar. Pertama yang dipilih langkah sesuaikan kembali, cari total biaya. Prosedur from langkah hitung perbedaan antara dua biaya terkecil. Dari perbedaan antara dua terkecil setiap baris dan kolom 2 langkah. Kedua, pilih baris atau kolom dengan nilai selisih terbesar, lalu beri tanda burung jika nilai pada baris atau kolom adalah sama. Pilih yang dapat memindahkan barang paling banyak. Langkah ketiga, dari baris kolom yang terpilih pada langkah kedua, tentukan jumlah barang yang bisa terangkut dengan memperhatikan pembatasan yang berlaku bagi baris atau kolom serta sel dengan biaya terkecil. Langkah keempat, hapus baris atau kolom yang sudah terpenuhi sehingga sebelum syarat memenuhi syarat. Ulangi langkah pertama sampai keempat hingga masih terpenuhi. Nah, untuk prosedur modif langkah pertama sebagai dasar adalah kabel penyelesaian NWC. Langkah kedua, harus setiap tabel dengan pemecahan pertama. Prinsipal hitung nilai indeks kolom dan indeks barisnya. Rumusnya cos sama dengan indeks kolom ditambah indeks baris. Untuk baris sama dengan 14 indeks kolom dengan otomatis 0 yang indeks, satunya cos B sama dengan cos B, angkut per unit barang dari daerah asal ke tempat tujuan yang ketika hitung. Indeks perbaikan atau IP, cos dikurang indeks kolom dikurang indeks baris, semua untuk
semua kotak-kotak bukan basis atau IP kurang dari 0, pemecahan sudah optimal. Optimum jika belum dilanjutkan ke langkah ketiga. Langkah keempat, gambarkan lintasan atau jalur tertutup dari kotak IP positif terbesar. Langkah kelima, beri tanda plus atau minus secara bergantian pada biaya dari kotak yang membentuk lintasan seperti metode baru. Loncatan langkah keenam, variabel dari kotak yang bertanda, ambil nilai terkecil minimum kota. Kini harus keluar dari baris sedang. Nilainya ditempatkan di kotak dengan nilai IP terbesar. Kotak yang masuk basis. Langkah ketujuh, buat tabel baru atau hitung nilai IP kotak bukan basisnya. Kalau semua sudah kurang dari 0, maka pemecahan optimum. Jika belum, ulangi langkah di atas. Lanjut ke soal. Baiklah, di sini saya akan langsung saja menjawab soal UTS, yaitu dengan menggunakan metode NWC. Nah, pertama-tama kita mencari metode ini. WC ini kita melihat dari pojok kiri atas. Di sini kita langsung saja masukkan. Kita lihat dari kebutuhannya itu pabrik ACF Cilegon Babi kebutuhan 70, sedangkan kapasitasnya 110, maka kita masukkan 70. Nah, untuk itu kita lihat 70 hanya bisa sampai 2018. Di tasnya tersisa 40 karena 110 dikurang. Ini habis, semoga kecurigaan tidak ada. Dan pabrik C. Lanjut ke serang dan topik. Serang, kita lihat kebutuhan dan kapasitasnya. Mana yang lebih kecil yaitu kapasitas, maka yang dia hasilkan kapasitas yaitu 40. Setelah itu 4440, yang 40-nya habis. 6, sedangkan kebutuhan 120 dikurangi 80, tersisa 80%. Kalau citasnya kan udah habis kan yang maka tidak teralokasi. Setelah itu melanjutkan pabrik B. Pabrik B serang. Nah, kita lihat mana yang lebih kecil dari kapasitasnya. Kebutuhannya itu kebutuhan, maka yang dimasukkannya 80. Nah, karena 80 habis, 6 kapasitasnya tersisa. Nah, jadi otomatis karena ini sudah habis, maka pabrik C-nya di Serang tereliminasi. Teralokasi, Lanjut ke pabrik B. Kepada gelang terlihat kebutuhan dan kapasitasnya yaitu 10 dan 60, maka ia masuk 10. Nah, setelah itu 10 otomatis habis dan 60 tersisa 50. Nah, baiklah, hanya tersisa untuk satu kotak saja karena kapasitasnya sama, langsung saja masukkan. Maka kapasitas habis dan komputernya. Setelah itu kita langsung saja menghitung total biaya transportasinya. 70 kali ditambah 40 sama dengan 5.000. Tidak, maka 80 ditambah 10 ditambah 49. 33, 54, yaitu ditambah 43 dikurang 5.241. Bertambah 80 kali 48 ditambah 2010 kali 2010 tambah 49. 460 ditambah lokasinya 1210. Nah, di sini kita akan lanjut metode NS. Nah, menggunakan metode least cost. Nah, untuk mencari metode least cost ini kita lihat biayanya yang terkecil. Setelah itu lihat 47 karena biaya terkecil. Setelah itu terlihat dari kebutuhan dan komunitasnya mana lebih kecil, yaitu 5.000.
5.670, yaitu maka 50, maka kita langsung masukkan saja 50. Setelah itu kita masukkan 20, maka otomatis kapasitas habis, tersusun menurut kebutuhan. Tersisa 20 karena 7.750. 29 kita lihat kapasitas sudah karena habis, maka di Serang nampak tidak teralokasi. Nah, lanjut di pabrik Adan, pabrik Brix. Kita lihat contoh ke-6. Biaya terkecilnya yaitu 48. Nah, kita masukkan kebutuhan dan kapasitas mana yang lebih kecil, 90 dan 120. Ini kita fokuskan, dan 48 yaitu 90 atau termasuk langsung saja masukkan, karena dimasukkan maka kapasitasnya habis. Dan 120 tersisa 30 karena 120 dikuras 50 bersama dengan 36. Setelah itu terlihat kapasitasnya sudah habis, maka fisik Cilegon tidak teralokasi. Yang sama di tersisa ayat ketiga, kotak lagi. Terlihat mana biaya terkecilnya yaitu 50. Nah, terlihat lagi kebutuhan dan kapasitas mana lebih kecil yaitu 30, maka kita langsung masukkan 30. 30 habis, seorang kapasitas 110 dikurangi 35 tersisa 80. Setelah itu gelar kita lihat sisa-sisa kotak lagi mana. Yang terkecil yaitu 52. Kita lihat di keputusan yang kapasitasnya lebih kecil yaitu 60/3. Masukkan 60. Setelah itu habis 6.100 dan 80 hanya tersisa 26. Kita lihat hanya saja tersisa, tetap saja terlihat kapasitasnya sama dengan 20. Hutannya 20 juga, tekan langsung saja kita masukkan 20, maka otomatis bertanya habisnya 0, dan ini juga habis 0 cukup. Setelah itu kita cari total biaya transportasinya. 20 di quiz digali 54 ditambah 30 sekali 50, ayo kita tambah 60 kali. 52 ditambah dengan 90 kali. Jakarta 48 ditambah 53 ditambah 54 20 kali. 4.054 di rupiah 1.000 tambah 80 hasilnya 1.500, kita tambah 65 ditambah 90 dikali 48, jadi hasilnya 4.320 plus 50 dikali dan 47, dan dapatnya 2.357, dapatnya 2.350. Jumlah semuanya maka hasilnya 12.330. Nah, ini dari hasil dari metode less cost. Maka kita lanjut ke metode selanjutnya. Baiklah, di sini mesinnya saya akan lanjutkan metode selanjutnya yaitu PAN. Gimana pertama-tama kita mencari metode PAN ini, yaitu mencari selisih baris dan selisih kolom. Nah, untuk mencari CC baris ini kita lihat dari pabrik A dan W. Itu kita lihat biayanya. Selisih baris itu nilai angka nilai terkecil kita lihat dari 50, 54, 52, 52, mana nilai angka biayanya nilai terkecil yaitu 50 dan 52. Maka posisinya adalah langsung saja untuk pabrik B selisih 2 angka, nilai terkecilnya yaitu 4.948, maka selisihnya. Dan pabrik C satu kecilnya itu ada lama dan 47, maka sisanya gede. Untuk isi kolomnya terlihat dari Cilegon ini, pertama Cilegon 2 angka nilai kecilnya 54 sama
41.472. Maka luasnya adalah jujur. Nah, untuk Serang doang kandidat kedelai terkecilnya yaitu AKB 48 sama dengan 58 kurang 60, maka selisihnya. Nah, itu dua angka nilai terkecil selisih kolomnya 52 dan 49, maka sebelumnya 3. Setelah itu kita lihat dari selesai baris sisi filmnya mana angka terbesar. Setelah ditemukan yaitu dari kolom, maka Cilegon kita lihat dari biaya mana biaya yang lebih kecil yaitu biaya 47. Nah, setelah itu udah ditentukan 47, maka kita lihat kebutuhan dan kapasitas 70 dan 50 mana yang lebih kecil, maka 50 akan dimasukkan karena 50.000 habis 0 dan 70-nya tersisa. Setelah 26 itu kita mencari selisihnya lagi di sisi baris. Selisih baris yang di pabrik amat sama dan pabrik 100 barisnya sama satu yaitu 49 dan 48. Untuk pabrik C selisihnya baris 52 dan 53. Karena ini sudah dimasukkan maka selisih berbeda 53.252, maka selisihnya 1. Maka BC baris yang di pabrik C ini berubah. Dan untuk selisih kolomnya ini terlihat dari Cilegon. Tadi kan 58 dan 47, selisihnya berbeda 54 dan 61.254, maka musisinya sama dengan 7, masih sama. Cuma sedihnya untuk serang musuh sisinya masih sama, dan untuk madelengan selesai belum. Di dalam kita lihat angka yang terbesar. Di dalam kita lihat angka yang terbesar dari Saiton dan siswa selisih baris itu masih sama 7. Nah, kita lihat kolom Cilegon mana yang nilai angka yang terkecil yaitu 54. Setelah itu kita tentukan kebutuhan dan kapasitas biasanya. Dasar 10 dan 20, maka dimasukkannya 20 habis. Yang tersisa hanya 110. 120 dikurang 20, maka tersisa. Setelah itu kita lanjut lagi ke selisih. Baris masih sama 55.225, selisihnya 2, dan pabrik B masih sama 1 dan pabrik C masih sama. Dari sesi volume sebelumnya BEM di sini tidak ada gas selisih, maka habis di sini masih sama-sama dan sini masih sama. Menangkan yang terbesar dari selisih kolom dan sisi baris ketiga. Nah, termasuk di kolom adegan mana biaya-biaya lebih kecil 52, 4.952, maka ini kecil. Di sini pabrik, maka kita lihat NU kapasitas dan kebutuhannya yaitu 90 dan 60. Ya, makanya kita masukkan nilai nilai 60 yang dimasukkan, maka habis 0 dan 90 tersisa. Di sini masih sama. Di sini pabrik BBM-nya member udah, karena di sini masuk mereka sisinya 61 dan terlempar, maka sama dengan 13. Pabrik C-nya sesama 1, sisinya 53 dikurang 52, dan sisi kolom kod psikologinya ini tidak ada selisih, ini sama, cuma 2,6520 habis. Terlihat mana lebih besar yaitu 13. Nah, setelah itu lihat di sini di baris pabrik B, karena di sini menanti leak terkecil yaitu 48. Kita setelah ditentukan terdapat, maka kita lihat kapasitas untuk kebutuhannya 120 dan 30. Mengenai lebih kecil yaitu 30, maka masuk 30 dan 20 habis dan 120 tersisa. Kita lanjut ke subbase lagi. Ini tetap sama dan ini tidak ada selisih.
Kenangannya satu kotak yang tidak ada. Nah, setelah itu sini habis angka 2 dan 3, maka yang 3-nya diambil lebih besar. Setelah itu tentukan itu selisih dari kolom, yaitu serang mana menilai MK yang lebih kecil antara 5.530, kadang tempe 50. Setelah ditentukan maka 50 lihat kapasitas dan komputer mana lebih nggak kenal kecil karena bersama-sama sudah bercerai itu angkanya. Maka kita langsung masukkan saja 90, selesai. Habis ini juga karena kebutuhan kapasitasnya sudah terpenuhi. Kebutuhan kapasitas sudah terpenuhi, maka langsung saja kita mencari total biaya transportasinya. Yang masukkan 2.354 tambah cheat 53 plus tambah 30 dari 480 dan gambar 60 yang sudah 90 ditambah 50 ditambah mililiter 47 ada kalinya 20.354 180 dan 10.080 ditambah, jadi RP-nya di sini 1.500 plus 1.440 plus 2.910 plus 2.350, maka hasilnya 12.310. Inilah hasil dari memilih menggunakan metode PAM. Lanjutkan ke metode. Baik, di sini saya akan menunjukkan untuk mencari menggunakan metode atau modif distribusi. Nah, untuk mencari metode ini kita sudah menentukan rumus, yaitu cost dengan indeks. Kolomnya ditambah indeks. Di baris ini pertama-tama kita mencari sel yang dari sisi yang ini. Dari sisi untuk mencari sini udah diisi. Kita langsung saja masukkan rumusnya. Rumusnya kan uninstall dari pabrik A ini mereka akan mencari Cilegon karena masing-masing indeksnya ini belum yang diketahui. Indeks ini otomatis sama dengan, nah karena sudah ketahui kan kita otomatis maka kita mencari pabrik A. Mencari pabrik Cilegon, rumusnya cost indeks ditambah indeks baris V. Kosnya yang kita ketahui dari 54 ini 24 diketahui, punya belum diketahui, maka pizza Japi, maka 54 dikurang 0 maka 50 sama dengan 54. Nah, dari ketahui untuk V-nya 54 untuk mencari pabrik, seterusnya pabrik C yaitu ini karena habis satunya bisa diketahui 54. Kita mencari indeks baris kolom-kolom 10 saja dari pabrik. Keempat visi cos U ditambah V, cosnya terlihat sudah diketahui 47 maka dengan punya belum diketahui tulis 10 saja ditambah V nya udah diketahui yaitu 47 berkurang 54. Dari pabrik CP ke pabrik AC6B yaitu 30. Kita lihat isinya belum diketahui, punya 2 belum diketahui. Di Serang ini kan dibatalkan sudah diketahui, dan oke kita langsung saja masuk rumusnya dari pabrik A. Si A sama dengan ditambah V cosnya, maka sudah diketahui 56. Langsung masukkan saja 56 ditambah V50 yang ditambah diketahui tugas biaya aja, maka V50 dikurang 0 sama dengan 56. Ya udah kita ketahui V-nya, maka langsung saja 50 nanti Serang. Nah, karena diketahui kita mencari pabrik minyak goreng di Indonesia sudah diisi. Nah, untuk pabriknya ke Serang cost dengan udit tambah V. Nah, costnya terlihat up
Saat ini diketahui Pi-nya sudah diketahui 2000. Tetapi jenis sinyalnya 50, maka sama dengan 48 dikurang. Maka dengan lulus negatif untuk serang dan selesai. Maka ke langsung pipa dengan yang lain. Maka rumusnya unit tambah pi. Nah, terlihat cosnya 52. Maka 0 sama dengan pi. Demi ketahuan, maka 52 maka pi 52 kurang 0 52. Nah, yang ketiga indeks baris. Setelah itu kita lanjut ke baris rumus yang kedua. Rumus sel yang siangnya kosong ini pabrik B Cilegon, pabrik B Panggelan, pabrik C nya pabrik Panggelan. Nah, untuk mencari rumus yang kedua langsung masukkan saja dari pabrik. Rumusnya kos dikurang unit kurang P Cina. Kan kita sudah mengakui 610. 61 nya dikurang punya itu yang sudah kita ketahui tadi negatifnya 7. Maaf sebelumnya tulis soal ini juga negatif. Nah, ini negatifnya 2,7, maka ini negatif 2 kurang sinyal udah selesai. Nah, dikurangkan sama dengan 9. Setelah itu pabrik B Panggelan tugasnya sama, yang kurang pi cosnya yang ini 9 punya negatif 2 masih negatif 2 dikurang A sama dengan negatif 1. Pi-nya 53 kurang negatif 7. Yang kurang P-nya 50. Maka lanjut ke pabrik C, ke Banten Panggelan, rumusnya CD cos dikurang Pi, maka cosnya kurang negatif. Maka hasilnya 7. Mana sisi positifnya kita lanjut kita lihat dari hasil ini mana yang nilainya mana nilai kita perbaiki dari revisi pabrik B, PA Dagelan dan pabrik C. Kepada yang peka di sini A positif di sisi positif negatif terlihat kedua negatif ini di mana angkanya nilainya kecil yaitu 64 di sini ditambah 60 kekurangan 60 habis nolnya di sini tambah 64 jadi di sini kurang 60 jadi 30. Nah, cari total biaya transportasinya 90. Ini kita dikali 50. Oh, ini juga kita lanjut 30 kali. 48 kita tambah 60.354. 50 kali 47. 180 bertambah RP-nya menjadi 4.500 plus dan 1.440 plus dan 2.945 dan 2.350, maka hasilnya 12.310. Ini menggunakan metode untuk soal yang ke-46. Nah, ini untuk soal yang ke-46 saya disuruh untuk menonton video hingga selesai. Pertanyaan siapa pembicara dan video. Ini apa judul video? Dan pertanyaan siapa pembicara dalam video ini. Apa judul video yang Anda tonton tersebut? Jelaskan isi dari video yang Anda tonton. Uraikan jawaban Anda dengan baik. Nah, jawaban saya pembicara yang telah saya amati atau tonton pembicara dalam video tersebut adalah namanya dia Herkam Ameliza. Judul videonya saya tonton adalah Ramalan atau Forecasting. Nah, apa itu peramalan forecasting? Peramalan forecasting adalah suatu seni dan ilmu pengetahuan dalam memprediksi peristiwa pada masa mendatang.
Horizon waktu dibagi menjadi 3. Kategori pertama, peramalan jangka pendek, ramalan jangka menengah. Yang ketiga, peramalan jangka panjang. Juga menjelaskan tipe ramalan, yaitu ramalan ekonomi, ramalan teknologi, dan ramalan permintaan. Nah, ramalan untuk ramalan juga menjelaskan pentingnya strategi terhadap ramalan, dan ada juga pendekatan ramalan, yaitu menjelaskan ramalan kualitatif dan kuantitatif. Dan juga ramalan peruntungan waktu, ramalan Bruton waktu lanjutan dibagi menjadi 2. Ada pendekatan awan dan penggerakan rata-rata. Pergerakan rata-rata rumusnya adalah menjelaskan ramalan kualitatif dan kuantitatif, dan juga ramalan peruntungan waktu. Ramalan Bruton waktu itu menjadi pergerakan rata-rata. Pergerakan rata-rata rumusnya adalah sigma permintaan dalam periode tahun N sebelum dibagi dengan tahun N. Nah, ini penjelasan dari video yang telah saya amati dan saya tonton. Jika ada yang kurang berkenan di hati-hati Anda, saya mohon maaf. Sekian dari saya, ucapkan terima kasih.